Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldania Sapitri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat yang berjudul Adat Orang Banua dalam Berniaga. Ada yang tahu apa adat berniaga di Banua kita? Jadi, adat orang Banua dalam berniaga ialah akad. Mengapa akad? Kita bahas pada video kali ini ya. Siapa yang tidak mengenal akad? Akad secara harfiah ialah sebuah ikatan atau persetujuan. Menurut istilah merupakan transaksi atau kesepakatan antar seseorang yang menyerahkan dan orang lain yang menerima. Dalam adat suku Banjar memiliki kebiasaan yang mungkin kedengarannya cukup jelas, padat dan singkat, yaitu akad jual beli. Namun memiliki maksud tujuan yang sangat baik, yaitu akad jual beli. Cukup unik bukan? Karena masyarakat Banjar masih mengandalkan pasar tradisional seperti salah satunya pasar terapung Muara Kuin yang terletak di Sungai Barito, ataupun tukang sayur keliling ketimbang pasar modern seperti minimarket, swalayan, dan lain-lain. Hal tersebut juga melatar belakangi mengapa masyarakat Kalimantan Selatan mudah sekali bersosialisasi terhadap masyarakat sekitarnya. Untuk akad jual beli sendiri dilakukan dengan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Banjar, dan biasanya si penjual akan berkata jual, yang artinya dengan penuh hati berterima kasih ia telah memberi barang yang telah dijajakannya, yang mana perkataan tersebut akan dibalas oleh pembeli dengan spontan dengan menjawab tukar, artinya turut berterima kasih juga kepada si penjual karena telah memberikan yang terbaik untuk si pembeli. Menurut tokoh ulama di Banua, jangan dan peribadatan bagi orang Banjar telah berbaur menjadi identitas tertentu. Sebagai contoh, kehadiran Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani yang biasa disebut guru sekumpul. Beliau membuka pengajian agama yang dihadiri oleh ribuan jamaah, dan beliau kemudian dikenal sebagai guru sekumpul. Tidak hanya menjadi sentra pengajian agama, juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan tokoh bangsa, termasuk beliau pernah dikunjungi oleh presiden maupun pejabat negara lainnya. Pandangan guru sekumpul juga menjadi referensi bagi ulama di Kalimantan Selatan, misalnya guru Kiai Haji Ahmad Ridwan Kapuh atau biasa dikenal beliau Guru Kapuh, bahwa beliau mengutip pendapat Abah Guru Sekumpul. Beliau menyatakan bahwa pengucapan sigot ijab kabul mesti dijadikan sebuah kebiasaan dan budaya. Dan menurut ulama Syafi'iyah, tidak sah akad jual beli kecuali dengan sigot. Sigot itu ialah ijab kabul yang diucapkan. Akad jual beli di satu sisi ialah manifestasi dari hablum minanas antara penjual dengan pembeli, sedangkan akad juga berarti hablum minallah, sebab akad membawa perasaan kerelaan antara kedua belah pihak serta menimbulkan rasa puas. Di orang Banjar, kerelaan dan kepuasan itu bertujuan mencapai keberkahan dari Tuhan, sehingga usaha dagang yang dilakukan mendapatkan keberuntungan sebagai beruntung, dan batuah mendapat berkah. Akad jual beli yang telah menjadi tradisi bagi orang Banjar ternyata menjelaskan implementasi ajaran Islam dalam perdagangan, mampu mengembalikan ketidakteraturan dalam perilaku transaksional menjadi bentuk keteraturan. Dengan melakukan akad tersebut, sesungguhnya orang Banjar berupaya mengembalikan interaksi atau relasi yang mengalami ketegangan penuh intrik kepada keharmonisan. Mereka berdagang dengan konsep dan prinsip yang terlihat unik dan masih menggunakan konsep yang luhur, di samping berdagang mencari keuntungan dan keberkahan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan kekuatan spiritual, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki hambanya, sehingga dalam berdagang untuk meningkatkan suatu ibadah semata dan tidak terlalu berambisi untuk meraih keuntungan. Sekian penjelasan artikel dari saya. Salah dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.